Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab pertanyaan yang barusan disampaikan, tentu saja hal itu tidak diperbolehkan karena ada unsur penipuan, ketidakjujuran, ya. Bagaimana mungkin kita mengelabui orang bahwa usaha tersebut berdiri dari tahun sekian, misalnya dari tahun 1980, ya. Ternyata itu hanya tahun kelahiran kita, sementara usaha itu baru kita buat, baru kita dirikan di 2 tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya, 2 tahun sebelum waktu sekarang ini maksudnya. 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Ya. Ini kan jelas penipuan. Kita mengambil kepercayaan orang dengan cara menipu. Ya. Dan ini yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam transaksi jual beli. Ya. Sudah sering kita ingatkan bahwa salah satu sifat yang sangat penting pada pribadi seorang mukmin yang melakukan transaksi bisnis sehingga transaksi bisnis dan jual belinya diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah kejujuran. Ini perkara yang sangat penting sekali. Itu terkait banget dengan keberkahan rezeki yang kita dapatkan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan sebagaimana dalam hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ya, al-bayyi'ani bil khiyar. Kata beliau bahwa dua orang yang bertransaksi jual beli boleh pilih malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah, ya, masih berada di tempat transaksi, belum berpisah badan, belum berpisah majelis. Malam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana, kalau keduanya jujur, kata Nabi, wa bayyana, dan keduanya mau menerangkan, ya, si penjual jujur, si pembeli jujur. Si penjual jujur dengan apa yang dia jual, kalau ada kelebihannya seperti apa, kalau ada kekurangannya seperti apa, ya, dengan apapun yang terkait dengan jual beli tersebut dia jujur sebagai penjual. Begitu juga pembeli, ya, dia jujur dengan segala apa yang terkait dengan yang dia beli, ya, dan menerangkan kalau ada kelebihan, kalau ada kekurangan. Maka kata Nabi, burika lahuma fi bai'ihima, maka akan diberi keberkahan bagi keduanya dalam jual beli keduanya. Tapi sebaliknya kata beliau, wa in katama wa kadzaba, kalau keduanya ada yang disembunyikan, ya, baik si penjual menyembunyikan sesuatu pada barang tersebut atau yang terkait dengan transaksi tersebut, demikian pula si pembeli menyembunyikan yang terkait dengan transaksi tersebut dari apa yang dia beli, maka muhiqat barakatu bai'ihim, maka dihapuskan keberkahan transaksi jual beli keduanya. Jadi jual beli itu landasan pokoknya adalah kejujuran. Harus jujur. Ya. Jangan dusta, jangan bohong. Tidak boleh ada dusta, harus ada kejujuran supaya itu menjadi berkah. Gak usah khawatir kalau barangnya, jualannya tidak laku karena dia jujur. Allah yang menjamin rezeki. Untuk apa rezeki yang banyak kalau seandainya kemudian rezeki itu menjadi bumerang, menjadi kesengsaraan di dalam hidup Anda. Rezeki yang banyak yang dibangun di atas ketidakjujuran dalam transaksi tersebut kemudian menjadi penyakit. Ya, Anda membeli sesuatu, kemudian dengan sesuatu itu Anda mendapatkan kecelakaan, atau dengan sesuatu itu menjadi petaka di dalam kehidupan Anda, baik secara pribadi ataupun keluarga atau di masyarakat. Untuk apa sesuatu yang banyak kalau nggak berkah, nggak ada kebaikan di dalamnya, justru membawa kepada murka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Lebih baik sedikit, asal Anda jujur, tapi yang sedikit itu kemudian Anda syukuri. Kalau kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, maka yang sedikit akan diperbanyak oleh Allah. Rezeki yang sedikit itu kalau berkah, maka banyak kebaikannya, menjadi kesehatan, menjadi ketenangan hati, menjadi kelapangan hidup, ya,
menjadi sesuatu yang berguna bagi diri kita ataupun bagi orang-orang yang berada di sekitar kita, maka kejujuran itu hal yang sangat penting kalau rezeki kita ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga datang dalam hadis Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah dari bapaknya, dari kakeknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya ma'syarat tujjar. Ya. Ketika beliau masuk ke pasar, beliau lihat manusia sedang berjual beli, bertransaksi. Lalu beliau menyeru, ya ma'syarat tujjar. Wahai sekalian para pedagang, wahai sekalian para pebisnis. Maka mereka melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, innat tujjar yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran. Sesungguhnya para pedagang, para pebisnis itu dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat kelak sebagai orang-orang yang jahat. Fujjar. Fujjar itu artinya jahat. Orang yang tidak baik. Orang yang keluar dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Illa manittaqallaha wa barra wa sadaq. Kecuali kalau pedagang itu orang yang bertakwa kepada Allah, wa barra, dan berbuat baik kepada sesamanya, wa sadaq, dan melakukan transaksi yang jujur. Nah, jadi ini terkait dengan nasib kita. Kalau kita jujur, maka keberkahan dunia dan akhirat yang ada padanya. Tapi kalau kita dusta, kita tidak jujur, yang justru ada adalah kesengsaraan dan kecelakaan dunia dan akhirat. Ini masalah tidak sederhana, bukan masalahnya untung rugi saja, bukan masalah isi perut atau yang terkait dengan itu. Ya, bukan hanya sekedar masalah rezeki, ini masalah nasib kita dunia dan akhirat. Kalau kita ingin berkah dibahagiakan oleh Allah dunia dan akhiratnya, maka jujurlah. Kalau kita dusta, kita bohong, kita akan disengsarakan oleh Allah dunianya dan akhiratnya. Banyak cara Allah untuk menyengsarakan seorang hamba, walaupun dia di tengah bergelimangnya harta, tapi dia dapatkan dengan cara-cara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah.